Pada zaman dahulu, ketika Raja Mesir ingin membangun piramida, ternyata rakyatnya kehabisan semen dan bahan baku lainnya cuy. Otomatis kerja lembur bagi kudanya berhenti dong. Lalu Raja Mesir itu mengutus anak buahnya untuk mencari semen. Saking patuhnya pada Raja Mesir, anak buahnya ini sampai melintasi waktu demi mencari semennya cuy. Hingga sampailah dia ke sebuah toko yang menyediakan semua bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh sang raja itu. Anak buah raja itu pun memesan semua semen dan bahan baku lainnya untuk membuat piramid. Lalu bagaimana cara mengirim paket semen ke zaman Raja Mesir itu ya? Yang tahu komen ya. Ada segerombolan anak dan orang tua yang masuk ke dalam pabrik aneh cuy. Ketika masuk gerbang, mereka disambut oleh tarian boneka ala-ala Dufan gitu. Tapi anehnya, di akhir tarian, bonekanya ini malah terbakar. Ih, serem banget. Tiba-tiba muncul pria aneh yang bertopi dan ternyata itu adalah si pemilik pabrik itu. Pria bertopi itu akhirnya membuka pintu pabrik-pabriknya yang ternyata di dalamnya adalah surga buat kamu yang suka banget sama coklat. Eits, tapi kok yang bisa keluar dari pabrik itu cuma satu anak ini aja ya? Menurut kalian yang lain pada kemana? Ada seorang bayi sultan yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya cuy. Tapi sayangnya bayi sultan itu diculik oleh 3 orang jomblo yang mengaku seorang fotografer. Nah, karena tidak pernah mengasuh anak, 3 pria penculik itu kebingungan untuk mengurus bayi sultan. Hingga pada akhirnya bayi sultan itu berhasil kabur dan bertualangan dengan merangkak di kota. Bayi sultan itu merangkak masuk ke dalam toko, naik bus, masuk ke tas belanjaan orang, dan masuk ke kandang gorila cuy. Di dalam kandang gorila, 3 pria penculik itu harus bersaing dengan gorila besar untuk mendapatkan bayi sultan itu. Tapi sayangnya, pria penculik itu malah kena hantam. Bayi sultan itu akhirnya bisa lolos lagi dari kejaran mereka. Petualangan bayi sultan itu terus berlanjut hingga masuk ke dalam proyek gedung yang belum jadi. 3 penculik itu terus mengejarnya, tapi sayangnya mereka selalu gagal untuk mendapatkan bayi itu cuy. Menurut kalian nih, bayi itu bakal bisa pulang gak ya? Ada seekor belalang yang nakal banget cuy. Tiap kali ada teman yang nemplok di dahan, maka akan dijahili oleh belalang ini. Ketika siput ini lagi jalan-jalan di atas daun nih, belalang ini memanjangkan kakinya dan menekan daun yang ada siputnya ini cuy. Alhasil siput tersebut terlontar jauh entah kemana. Tak lama kemudian datanglah sepasang suami istri kumbang cuy. Mereka sedang bermesraan untuk membuat detek kumbang di atas daun. Nah, belalang yang iri melihat kemesraan mereka itu pun kembali menarik daun yang membuat sepasang kumbang itu terpental cuy. Tak terima dengan aksi si belalang, sepasang kumbang ini lalu melakukan aksi balas dendam. Mereka menarik ujung pohon yang dihinggapi belalang itu dan melepaskannya cuy, hingga membuat si belalang itu terpental jauh dan kena sabetan 3 ekor sapi hingga akhirnya nancep di tai. Ayo buat kamu yang masih nakal, hati-hati ya, nanti kena tai. Karena mendengar pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ibu ini membawa anaknya untuk bersekolah di Cina cuy. Sesampainya di sekolah baru nih, bocil ini malah ketemu dengan wanita cantik bermata sipit dan senyumannya ini manis banget cuy. Tapi sayangnya ternyata gadis itu sudah punya pacar. Alhasil bocil itu akhirnya diganggu dan dibully cuy, hingga membuatnya tidak betah berada di sana. Bocil itu ketakutan karena selalu dipukuli oleh teman-temannya. Hingga datanglah bapak-bapak jago karate menghajar teman-teman yang membuli si bocah itu. Karena kasihan dengan bocah itu, akhirnya bapak tersebut mengajari kungfu kepada bocah itu. Latihannya ini sangat keras banget cuy, sampai ke tembok Cina. Hingga tibalah saatnya bocah itu ikut pertandingan karate dan bertemu dengan musuh bebuyutannya di sekolah cuy. Menurut kalian bocah itu akan menang atau masih takut? Ada seorang pria botak yang lagi mancing di danau cuy. Lalu ia pun mendapatkan ikan kecil. Karena kasihan dan takut terpisah dengan ibunya, ikan kecil itu pun dilempar lagi ke danau cuy. Pria ini pun lanjut memancing lagi. Kali ini sepertinya ia akan mendapatkan ikan yang lebih besar cuy. Pas ditarik ternyata dia justru malah mendapatkan ikan putri duyung yang sangat cantik dan membuatnya jatuh cinta. Pria botak ini pun mengajak putri duyung naik ke daratan, tapi putri duyung menolaknya. Hingga pada akhirnya dia yang rela nyebur ke danau demi hidup bersama si putri duyung itu. Lupa karena dirinya manusia nih, pria botak itu pun gak bisa bernapas dan hampir meninggoy di danau itu. Singkat cerita, pria botak ini pun akhirnya membawa putri duyung pulang dengan ember yang sangat besar cuy. Sesampainya di rumah, putri duyung itu dipindahkan ke dalam akuarium super besar sekali yang membuatnya bahagia. Tapi tiba-tiba muncul hiu besar dan memakan putri duyung itu. Pria botak itu pun senang karena hiu peliharanya itu gak kelaparan lagi cuy. Wah, ini cerita gimana sih? Cerita berawal dari kehidupan yang membosankan dari seorang pria jomblo cuy. Kehidupan sehari-harinya hanya bekerja, dan bekerja. Kayak siapa ya? Ketika pulang ke rumah, ia selalu disambut oleh ibu galak yang selalu menanyakan kapan nikah. Hingga akhirnya pria itu menemukan sebuah topeng misterius di kali samping rumah. Karena penasaran, ia pun memakai topeng kayu itu cuy. Tak disangka, kehidupannya pun berubah. Ia menjadi makhluk hijau yang tampan dan diidolakan oleh banyak orang. Ketika menggunakan topeng itu, dia akan
memiliki kekuatan super seperti melompat, memantul, dan elastis cuy. Berkat kekuatan super itu, ia akhirnya mendapatkan wanita idamannya. Hingga pada akhirnya ada segerombolan orang yang ingin merebut topeng ajaib itu dong. Mereka pun hendak menembak pria bertopeng itu. Tapi ternyata si pria bertopeng itu justru memiliki lebih banyak senjata dari mereka cuy. Topeng kayak gini nyarinya di mana ya? Ada seorang pria yang bernama Charlie yang lagi galau karena baru saja pensiun dari dunia tinju cuy. Di tengah kegalauannya, datanglah seorang anak kecil yang mengaku sebagai anak kandungnya. Charlie pun mengajaknya pergi untuk menonton pertandingan robot cuy. Charlie memperlihatkan di mana robot-robot besar dikendalikan menggunakan remote untuk saling baku hantam di atas ring. Bukannya takut, si anak ini malah takjub dan semakin tertarik. Akhirnya, Charlie membawa anaknya mencari rongsokan besi. Di tengah rongsokan itu, anaknya malah menemukan robot bekas terkubur di dalam tanah. Anak itu pun membawanya pulang dan memberinya nama Atom. Rupanya Atom ini adalah robot pintar cuy yang bisa meniru gerakan manusia ataupun mengikuti pertandingan tinju robot yang dikendalikan oleh anaknya Charlie. Hingga puncaknya Atom harus melawan Zeus, si robot paling canggih di dunia. Charlie pun melatih Atom gerakan tinju andalannya itu cuy. Lalu menurut kalian Atom ini bakal menang atau tumbang ya? Sepasang suami istri alpukat ini jahil banget cuy. Mereka selalu menjahili satu sama lain. Seperti kali ini nih, saat istri sedang tidur, suami alpukat diam-diam bangun dan membuat sketsa di atas kardus dan menggundingnya cuy. Tak lama istri alpukat itu pun bangun. Ia berpikir bahwa suaminya ini sedang mandi dan dia pun berniat mengerjainya dengan menyiram menggunakan air es. Tapi ternyata ketika istri alpukat membuka pintu kamar mandi, ia melihat suami alpukat sedang mandi bersama sayur lain cuy. Istri alpukat pun marah dong. Ia pun menggerebek dan membuka tirai kamar mandinya itu. Dan ternyata di samping suaminya itu adalah kardus yang tadi dia gunting cuy. Suami alpukat pun tertawa karena berhasil mengerjai istrinya. Tapi istrinya tidak menyerah. Ia tetap menyiramkan air es kepada suami alpukatnya hingga dia menang telak. Wah, jahil juga ya. Untung istri alpukat, bukan istri... sudahlah. Gerombolan nelayan ini senang banget karena mengira sudah menangkap monster laut paling berbahaya cuy. Besar megalodon itu sampai memenuhi kapal yang mereka tumpangi. Pria gemoy ini pun juga bahagia dan meminta tolong kepada pria botak untuk difotokan di taringnya itu. Tapi tiba-tiba dia terjatuh karena dikagetkan oleh temannya cuy. Pria gemoy ini pun mengambang di laut bak pelampung. Sayangnya si pria botak malah mencurigai bahwa monster yang mereka tangkap bukan megalodon yang mereka cari cuy. Hingga tiba-tiba ada seekor ikan besar yang muncul, melahap pria gemoy dan memakan hewan laut yang ada di kapal. Ukurannya 10 kali lebih besar dari hewan yang ditangkap tadi, hingga membuat kapalnya itu terbalik dan semuanya ketakutan melihat monster yang sebenarnya itu. Menurut kalian itu megalodon apa bukan ya?